Tugas 1.4 A5. Ruang kolaborasi modul 1.4 kerja kelompok. Budaya positif. Disusun oleh kelompok 3 dengan anggota yaitu 1. Syarifah Rianti Syahnas, berperan sebagai pemateri. 2. Hendra Kirana, berperan sebagai moderator. 3. Muhammad Hasan Ashari, berperan sebagai penjawab. 4. Triyono berperan sebagai penjawab. Dibimbing oleh 1. Dedi Priyanto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Emi Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu." Tidak kasihan sama Ibu, dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar yaitu posisi kontrol penghukum. Hal ini dibuktikan dengan frasa, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Posisi kontrol teman, hal ini dibuktikan dengan frasa, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, dan pembuat rasa bersalah, hal ini dibuktikan dengan frasa, Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu. Kesimpulan mengenai posisi kontrol dari kasus 3 adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Karena posisi kontrol penghukum dan posisi kontrol teman menguatkan posisi kontrol pembuat rasa bersalah yang dilakukan oleh Bu Dani. Membaca sikap Fajar, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar yaitu 1. Kebutuhan cinta dan kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini dibuktikan dengan frasa, butuh perhatian dengan menunjukkan sikap santai, tiduran, acuh tak acuh. 2. Kebebasan, hal ini dibuktikan dengan frasa, merasa bosan dengan pembelajaran. 3. Kesenangan, hal ini dibuktikan dengan frasa, membutuhkan kesenangan dalam pembelajaran yang menarik. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Titik. Yang dilakukan Bu Dani yaitu 1. Berkomunikasi melakukan pendekatan persuasif. 2. Mengingatkan akan keyakinan kelas. 3. Menunjukkan data bukti riwayat proses pembelajaran Fajar. 4. Menjalankan konsekuensi. Yang dikatakan Bu Dani dalam bentuk pertanyaan yaitu 1. Kesepakatan apa yang sudah kamu langgar. 2. Apa yang bisa kamu dapatkan jika acuh tak acuh dalam belajar dan bermalas-malasan? 3. Apa konsekuensinya bila kamu malas belajar? Bila saya adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin yang akan saya lakukan untuk kasus Fajar adalah 1. Sebagai kepala sekolah saya akan memanggil Bu Dani untuk melakukan restitusi. 2. Saya akan meminta Bu Dani berkolaborasi dengan wali kelas dan guru BK melakukan pendekatan persuasif pada Fajar dan melakukan komunikasi kepada orang tua dan meminta Bu Dani, wali kelas dan guru BK memposisikan diri menjadi posisi kontrol manajer. Karena posisi kontrol manajer akan membantu Bu Dani, wali kelas dan guru BK dalam menyelesaikan kasus Fajar. Jika Bu Dani, wali kelas dan guru BK memposisikan diri sebagai posisi kontrol manajer, maka akan memberikan murid ruang diskusi, dan mengajak murid untuk mengidentifikasi, mengenal kesalahannya dan dia belajar dari kesalahannya agar tidak diulang kembali serta mencari solusi dari masalah yang telah terjadi.
Mari belajar, bergerak, berkolaborasi, bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salam dan bahagia. Terima kasih.